Pendidikan di suatu negara memiliki peran yang penting untuk pembangunan bangsa. Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 2, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dari pernyataan tersebut, dapat kita ketahui bahwa fungsi pendidikan untuk negara yaitu untuk membentuk dan mengembangkan watak serta peradaban bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Hal itu melihat pemeringkatan dari World Population Review tahun 2021 yang menempatkan negeri ini pada peringkat ke-54 dari 78 negara. Menurut Program for International Student Assessment atau PISA pada 2018, kualitas pendidikan Indonesia tertinggal di ASEAN dengan menduduki peringkat 5 dari 6 negara. Dengan ini kami sadari untuk memperbaiki ke depannya, ucap Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut data-data yang telah saya ambil, dapat dilihat bahwa indeks dan kualitas pendidikan di Indonesia yang kurang dapat terlihat jelas bahwa pendidikan di Indonesia sedang dalam masalah. Masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dalam hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Salah satu faktornya adalah kualitas pengajar yang masih kurang. Pengajar di Indonesia masih kurang karena lemahnya para pendidik dalam menggali potensi murid. Para pendidik masih memaksakan kehendak murid untuk mempelajari semua hal tanpa memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswanya. Pendidikan seharusnya menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman bagi anak dengan memperhatikan kebutuhan anak, bukan malah memaksakan sesuatu yang membuat anak kurang nyaman dalam mencari ilmu. Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk lebih kreatif lagi. Tidak hanya itu, dari sikap dan kedisiplinan siswa juga dapat kita lihat sekarang masih banyak yang kurang baik dalam sikap dan kedisiplinannya. Para pengajar seharusnya tidak berorientasi kepada nilai saja, seharusnya lebih menghargai kepada kedisiplinan, usaha, dan juga kejujuran seorang siswa dalam menjalankan masa pendidikannya. Masih banyak siswa di Indonesia yang melakukan kecurangan saat melakukan ujian. Hal itu disebabkan karena guru lebih memprioritaskan nilai dibandingkan dengan kejujuran siswa. Tidak hanya itu, pengajar juga kurang memberikan edukasi kepada siswanya, sehingga banyak siswa di Indonesia yang melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, seperti melakukan tindakan kekerasan kepada siswa lain seperti tawuran, dan juga sekarang sudah banyak siswa yang mulai mengkonsumsi rokok dan tindakan negatif lainnya. Kemudian, gaji guru di Indonesia tergolong rendah sehingga banyak orang yang tidak memiliki cita-cita menjadi guru. Padahal, profesi guru sangat diperlukan untuk semua negara agar dapat mendidik siswa dan siswi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang besar dan baik.